Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sabbe, pakai songkok, sama istrinya. Datang dibawa sama mamanya, pergi dikubur. Oh ambo, ketu kasih anakmu, pomu pura boting. Ilo doang ngikasih nama sempo dan lekna. Menrek barkah, pura romeli bolambo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh ziarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Ziarah kubur tujuannya satu. Bu, jangan musuh polisi. Bu, kau kira enak ini di dunia kalau tidak ada polisi? Hah? Rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anak gadismu diperkosa, hartamu dijarah, habis kau lari ke polsek. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya, tangkap pelakunya. Apa nak bilang polisi? Mohon maaf, baru saja polsek bubar. Apa? Melapor kau kemana? Anak muda, motormu dirampok, motormu dicuri. Siapa kau cari? Pak Imam. Apa nak tahu Kang Imam? Saya pergi ceramah, macet, tidak bisa jalan mobil, mau maju tidak bisa, mau mundur tidak gerak. Saya baca surah Yasin 2 kali. Tidak goyang-goyang. Saya baca ayat kursi, ku baca-baca. Tidak goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, jalan. Saya tadi dari Masamba, saya perkirakan jam 8:30 baru tiba. Karena dikawal polisi, belum Isya sudah sampai di sini. Bapak panitia mestinya terima kasih sama polisi. Gara-gara polisi saya cepat sampai di sini. Kalau tidak, lama ki menunggu. Bukan kaleng-kaleng tadi polisi. 3 kawal polisi, 3 dari Sidrap, dari Masamba, dari Palopo. Piu. Baik, ku tutup mami mataku saya. Yang penting sampai ke cepat. Toh? Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada yang minta-minta uang di jalan, biar anak SMP na minta juga, itu polisi Pelemindia. Mr. Pijay. Kau larang polisi menerima sogok di jalan, tapi kalau kau melanggar, tolonglah Pak. Itu terutama ibu-ibu, menyala weser kanan belok kiri. Bagaimana tidak pusing polisi? Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Hobbi aklil haram, mereka yang suka makan makanan haram. Siapa? Mereka yang terima serangan fajar waktu pilcaleg kemarin. Ya mana nyihe? Wani piro, datang caleg A na minta, datang caleg B na minta. Kau makan itu uang haram. Ini pilkades dekat lagi. Jangan sampai hanya gara-gara pemilihan kepala desa kalian sogok menyogok, bertengkar bertetangga. Nah apa itu pilihan calon kepala desa, mu coblos saja selesai. Termasuk anggota DPR yang terpilih gara-gara menyogok, selama 5 tahun dia makan gajinya, selama itu dia makan uang haram. Ada begitu di Sidrap? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Kau larang orang masogok, tapi kau tulis di rumahmu siap menerima serangan fajar. Begitu ditanya kenapa begitu, dia bilang keras kehidupan Ustaz. Wa qala aidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi,
Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, yang mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Deh, nah masjid ini orang ceramah, ada setan? Ada, setannya berupa handphone. Itu ibu-ibu, dede siaran langsung tengi. Kau tahu dia mau dilihat gelangnya, kasih begini garing gini, talekang. Bu, simpan dulu HP, simpan dulu, simpan dulu, jangan ada siaran langsung, simpan dulu ya, karena selama kau pegang HP pasti tidak konsentrasi dengar ceramah, HP-mu juga lihat. Simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Oi, simpan dulu. Montongi siaran langsung di Facebook. Baru 5 ji penontonnya. Simpan dulu Pak, simpan dulu. Ya. Ini ada ibu-ibu di Makassar, setiap saya ceramah, boleh ikuti. Saya lagi ceramah, membelakangi, langsung mas selfie. Baru nak tulis latar belakang das atletik. Kau kira saya background? Sudah saya ceramah nak kejar kak. Kang ibu-ibu di saya fansku. Tapi ibu-ibu yang sudah muka sakaratil maut. Nah kejarlah saya, Ustaz boleh foto, selfie. Boleh, sini. Sudah selfie, dia bilang, ulangi Ustaz. Jelek Ustaz, ulangi lagi. Jelek dalam hatiku. Biar pulang 10 kali, nah mukamu yang jelek. Dia jelek, kita nak kasih susah. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya mau ajak kita bersalawat. Bisa? Bisa. Nah, kita tanding dulu. Mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa. Nah, ibu dulu, bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Nah, ibu-ibu dulu, yang di atas, yang di bawah, di belakang, ya, di luar. Ayo bareng-bareng, ikuti saya. Salatu salamullah ala toha lillah salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Itu bukan keras, itu namanya syahdu. Suara begitu yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu, kalau nak telepon ke tetanggamu, jangan kasih syahdu suaramu. Telepon suaminya orang mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Ngapain? Baring-baring. Gimana orang tidak nafsu sama kamu? Coba kalau ditelepon ibu, tegas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Apa bikin? Apa tanya? Berhenti mah kau nak telepon itu besok deh. Kala-kala Satpol PP. Ini waalaikumsalam. Caleda. Ibu-ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak. Ayo adik-adik, ini remaja nih. Ayo, kau sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawatmu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap, kata Nabi, siapa yang bersalawat kepada aku, maka aku bersalawat pun kepadanya 10 kali lipat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih, kencang semua ya.
Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Kapolres beserta ibu dan seluruh jajaran Polisi Republik Indonesia yang ada di tempat ini, Bapak Bupati yang mewakili beliau, alim ulama, panitia, dan insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya dulu, siapa yang tahu nomor punggungnya Maradona? Nomor berapa? 10. Siapa yang tahu nomor punggungnya Ronaldo? Berapa? 7. Siapa yang tahu nomor punggungnya Lionel Messi? 10. Siapa? anak-anak dulu tahu. Siapa yang tahu nomor punggungnya Neymar? 11. Sekarang siapa yang tahu anak bungsunya Nabi? Coba kok saya kasih ke hadiah. Nah, siapa? Saya kasih hadiah. Siapa? Nah, siapa yang tahu? Nah, sini kok, cepat kok. Sini saya kasih ke hadiah, cepat, lari. Oh. Nah, ya. Nah, sini. Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Kapolres? Siapa? Anak muda lain kali kalau ditahu kau begitu jangan kau langsung patah semangat, jawab kau saja sembarang, bilang kau ke Abdurrahman karena belum tahu, ini belum tahu juga. Nah, siapa? Itu mau tadi. Siapa namanya anak bungsunya Nabi? Fatimah. Aduh, Pak Kasirik Kak. Siapa? Fatimah. Cocok misalana. Salah. Duduk mangko. Jabat tangan dulu. Nah, duduk mangko. Beda itu uang Kapolres dengan uang Ustaz. Ayo, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Hah? Siapa? Banyak yang tahu. Habis kalau saya kasih ke semua hadiah, mesti angkat tangan baru ke sini. Ya, siapa yang tahu berapa jumlahnya istrinya Nabi? 11. Berapa? 11. Coba, siapa yang tahu berapa anaknya Nabi? 7. Bingung mako dongo. Nah, 7. Anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Anak bungsunya namanya Ibrahim. Usia 11 bulan dia meninggal. Sudah tahu? Tahu? Sudah tahu? Siapa nama istri pertamanya Nabi? Siapa? Khadijah. Berapa tahun Nabi menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Berapa tahun usianya Khadijah waktu itu? Apa sih 20? 40. Ayo, semua istri Nabi 11, tapi hanya 2 yang memberi Nabi anak, yaitu Khadijah dengan istri terakhirnya. Nah, ini gunanya maulid. Kau tahu sejarahnya Nabi. Sudah kau tahu, kasih masuk dulu ini. Nah, maulid kita dengar sejarah Nabi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa contoh. Dari Sabang sampai Merauke, saya ceramah tadi malam dari Bitung. Besok saya Kolaka, lanjut lagi ke Papua, lanjut lagi ke Jakarta. Dari Sabang sampai Merauke. Tujuannya sama. Dengan hikmah maulid, kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Kita contoh Nabi. Tapi bagaimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi tidur? Kita tidak tahu bagaimana caranya Nabi tidur.
Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana Rasulullah kencing? Dan kita bisa tahu sejarah Nabi itu, contoh Nabi itu kalau kita baca. Tidak bisa dibaca Ustaz, maka kita dengar tausiahnya, caranya mah inilah maulid. Maka adik-adik sekalian yang kalian tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau tuduh saudaramu sesama muslim, sama nabimu, sama kiblatmu, sama Ka'bahmu, sama sahadatmu, gara-gara maulid kau bilang orang sesat. Kau tidak mau maulid, tidak usah. Jangan kau tuduh orang yang maulid sesat. Kau tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Kami pun tidak memaksamu, tapi jangan kau tuduh kami sesat. Sakitnya tuh di sini. Ayo. Ini ada anak-anak baru belajar agama 2 bulan. Itu pun melalui YouTube. Kayak diam saja masuk surga. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Nenekmu punya surga. Saya nama maki-maki. Apa kau Ustaz cerita-cerita sunnah baru kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai janggot. Mau di apa kau tidak mau tumbuh? Nah sekarang apa yang salah dengan maulid ini? Apa yang salah? Dengan maulid kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang mendengarkan rame-rame ayat suci Al-Quran? Dengan maulid kita bersilaturahmi. Yang tadinya kita tidak tahu Pak Kapolres, yang tadinya kita tidak tahu istri beliau, datang di tempat ini kita sudah tahu. Yang tadinya cuma melihat Ustadz Das'ad di YouTube, yang tadinya hanya melihat di WhatsApp, di medsos Ustadz Das'ad, sekarang kita lihat aslinya. Yang saya tidak suka begitu nali aslinya, bicu mau pale. Kecil aja orangnya. Yang paling menjengkelkan lagi ada tadi saya lewat, ada ibu-ibu dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Malah ada tadi dan cubit pipiku. Kok kira saya anak-anak? Coba, apa yang salah? Dengan maulid kita ada untuk bersedekah. Mana ada agama melarang sedekah? Coba bayangkan tadi, ada yang menyumbang telur, ada yang menyumbang teh botol, ada yang menyumbang ketan. Mana ada yang melarang agama kita bersedekah? Adapun ini Nabi bekerja untuk kita, lalu tidak ada yang tahu keluarganya Nabi, pasti perasaannya, begininya paling ini kasihan umatku, lebih nak tahu Lionel Messi daripada anakku. Ini gunanya maulid. Kalian datang dengar kisah Nabi, sudah itu contoh. Dulu ibu kita ajar kita, kecil masih kita. Nah, jangan kau kencing berdiri, karena sunnahnya kencing duduk. Nah, kalau kau makan jangan pakai tangan kiri, karena Nabi pakai tangan kanan. Nah, kalau kau tidur jangan kau tendang kiblat, hadap kau kiblat, karena itu sunnah. Itu dulu. Masih kecil kita sudah sejarah Nabi kita sudah tahu. Lagu. Pada zaman dahulu, pada zaman lahirlah seorang nabi yang terakhir. Siapa namanya? Ibunya? Bapaknya? Di mana tinggal? Terus diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Allah itu siapa? Nah, itu lagunya kita tahu karena ibu tak dulu ajar kita lagu begitu. Iya toh? Ditahu dari lagu itu kita tahu siapa nabi terakhir. Kita tahu apa tugasnya. Kita tahu siapa bapaknya, kita tahu siapa ibunya, kita tahu di mana tinggal, kita tahu siapa Allah, pencipta alam semesta. Itu dari lagu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo ayo, yo. Beleng-beleng. Agustus itu cak pilih, cak kindi-kindi. Putar ke kiri, nah. La ilaha illallah. Ini semua ini kerjanya. Sudah tua cak kindi-kindi. Ini gini olahraga. 1, 2, ada bapak-bapak di belakang. 3.
bocor. Nah, sudah maulid kita sudah tahu, jangan lagi begitu. Ya, itu gunanya maulid. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari kita dengar sekelumit sejarah Nabi, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Pertama, Nabi itu kasihan hidupnya penuh dengan masalah. Ya, saya ulang, Nabi itu hidup beliau penuh dengan masalah. Satu, Pak, Nabi itu kasih mapamula lala watenge sampai wafat penuh dengan masalah hidupnya. Masalah demi masalah. Coba, masih 6 bulan dalam kandungan, meninggal bapaknya, yatim. Baru 3 hari setelah dilahirkan, dibawa ke desa, berpisah sama ibunya, diambil ibu susunya sampai usia 4 tahun. Coba, kalau kita kan masih sama mama tak. Nabi diambil oleh ibu susunya, dibawa ke kampung 4 tahun. Usia 4 tahun baru diambil oleh ibunya. Usia 6 tahun ibunya bilang, nak, kita pergi ziarah kubur. Berarti boleh ziarah kubur. Yang tidak boleh kopi minta-minta di kubur. Ini kita biasa orang di kampung ini. Selesai pengantin pakai kemeja, pakai sabeh, pakai songkok, sama istrinya. Datang dibawa sama mamanya, pergi di kubur. Oh ambo, ketu kasih anakmu, pomu pura boting, ilo doang ngi kasih nama sempo dan lekna, menrek barka, pura romeli bo lambo. Kenapa orang mati doakan orang hidup? Salah kok, orang hidup doakan orang mati. Boleh ziarah kubur, tapi jangan kau salah paham. Ziarah kubur tujuannya 1, mengingat kamu akan mati. 2, menghindari fitnah dunia. Jangan sampai ke orang di kampungmu, bagusnya rumahnya, mewahnya rumahnya, ndak pernah pergi lihat bapaknya. Jangan lagi kopi minta-minta, Mbok. Kau terpilih mau matu caleg, li suka mak gerek bendek. Apalagi dongok-dongok begitu. Ada lagi yang lebih parah itu, pergi di pohon-pohon, nenek-nenek. Ada lagi yang percaya bahwa ada manusia kembar sama buaya, JPI. Mana ada kembar buaya manusia? Tidak ada itu. Yang ada manusia jadi buaya darat. Ya, boleh ke kubur, tapi jangan pergi minta-minta. Siram, kenapa kau siram? Supaya dingin kuburnya orang mati. Kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasang kau pompa air di situ. Tidak ada, semua percaya begitu. Usia 6 tahun pergilah Nabi ziarah kubur dari Makkah ke Madinah. Pulang ziarah kubur di desa bernama Afwa, Malasa, indukna Nabi tak meninggal usia 6 tahun. Bayangkan, 6 tahun kasihan Nabi sudah yatim piatu. Coba, diambil lagi oleh kakeknya Abdul Muttalib. 8 tahun, 2 tahun saja bersama kakeknya, wafat lagi kakeknya Abdul Muttalib. Coba, baru 8 tahun, biu-biu nih kasih 6 tahun na. Nala si nenena kakek na mate si. Nala murena. Abu Talib diambil usia 9 bulan, 9 tahun. Nabi sudah mulai menjadi pengembala domba, pengembala. Makampi nih Nabi tak 9 tahun. Sekarang anak-anak di Sidrap cari usia 9 tahun yang mau mengembala sekarang. Kenapa para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul kerjanya pengembala? Oh, saya tahu rasanya jadi pengembala karena saya pernah jadi pengembala. Ternyata tujuannya orang Makampi sabar. Coba Makampi Bembe, Makampi Iti, susah sekali itu. Kejar yang kanan, lari yang kiri. Didapat yang kiri, lepas lagi di bawah sini. Lepas sana, dikejar lagi. Makin kau emosi, masih tidak bisa kau tangkap. Maka orang kalau mau jadi pemimpin, sabar. Itu makanya Nabi diajar menjadi pengembala supaya beliau nanti menjadi Nabi sabar. Usia 12 tahun Nabi mulai ikut perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Tapi beliau tidak pegang pedang, beliau tidak pegang panah, tapi apa? Beliau hanya memegang anak panah dikasih orang dewasa.
Usia 16 tahun Nabi mulai pergi berdagang. Dagangnya bukan antar kabupaten, tapi antar negara, ke Syria dan ke Syam. Sampai di Syam, Nabi bersama pamannya Abu Talib dilihat sama pendeta, namanya pendeta Bukhairah. Maka pendeta Bukhairah panggil Abu Talib, Abu Talib, bawa pulang ini kemanakanmu. Inilah yang dicari orang Yahudi. Kalau dia dapat orang Yahudi, dia bunuh ini kemanakanmu. Bawa pulang. Pulang Nabi. Usia 25 tahun. Nabi kemudian bekerja seorang janda bangsawan Madinah, namanya Khadijah. Khadijah jatuh cinta sama Nabi. Lalu Nabi bekerja disiplin, jujur, bagus pekerjaannya. Khadijah selalu sebut ini Nabi. Maka sifatnya Muhammad ini malempu, masempo dalle, sopan, selalu dicerita. Maka Khadijah namanya Nafisa percaya dalam hati, Khadijah suka sama Muhammad. Maka Khadijah menyatakan cinta. Berarti perempuan boleh melamar laki-laki. Boleh. Daripada kau jual mahal, jual mahal kumulado. Iya tuh. Itu Khadijah. Tapi caranya Khadijah tidak vulgar. Nah, Khadijah cinta sama Nabi tidak vulgar, tidak transparan, tidak belak-belakan. Tapi apa? Nataroi siri alena. Peko carana selalu nasebut di depannya temannya. Akhirnya temannya yakin, oh Khadijah suka pegawainya. Maka Nafisa menjadi tim sukses. Tapi bukan tim sukses pilkada. Kalau tim sukses pilkada, pemborong, kontraktor, cari proyek setelah menang. Ini yang rusak Kabupaten Sidrap. Tim sukses cari proyek. Dia yang sukses disuruh bikin baleho 10, 5 jina bikin hilang 4. Begitu menang dia cari, Pak, apa kek penunjukan langsung kek, habis sudah jual sawah, apa kek kau sikat di situ. Nah, ini yang rusak negara kita. Nafisa bukan tim sukses politik, tapi tim sukses untuk mempertemukan Khadijah dengan Muhammad. Lalu Nafisa berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan tua, tidak jadi masalah. Tapi 2 kali janda, tidak jadi masalah. Lebih tua 15 tahun, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi dan Nafisa, tenang aku bos, saya punya urusan. Datanglah Nafisa kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka kita? Alhamdulillah. Tapi ini anak muda, tidak ada masalah. Masih lebih muda 15 tahun, tidak ada masalah. Pegawaimu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Nabi bilang, tenang bunda, saya punya urusan. Coba kalau Nafisa mau memeras. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad, suka sekali kau bos. Puji lakda ko katangi. Milo memang no melo nuang. Milo ko. Puji lakda ko tuh. Ini pemeras ini. Nikah. Setelah menikah, lahirlah anaknya. Anak pertamanya namanya Qasim. Usia 25 tahun. Nabi. Khadijah 40 tahun. Maka adik-adik yang masih jomblo, sudah sarjana kau tidak dapat kerja sampai sekarang, kau cari janda 40 tahun. Cari mako. Jangan kau lagi gengsi-gengsi. Berdoa kau mudah-mudahan turun warisannya sama kau. Boleh itu bos. Daripada kau cari gadis yang rasa janda. Mending ini jelas jandanya. Ya bapak saudara-saudara sekalian, sudah nikah, lahirlah anaknya Rasulullah. Usia 30 tahun di Madinah terjadi konflik. Kenapa konflik? Bukan di Madinah, maaf, di Makkah. Kenapa konflik? Ka'bah dipugar, diberobohkan, dipugar. Ada batu di Ka'bah namanya Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad mau ditempel kembali di tempat pertama. Bani Hashim, Bani Ad, Bani Umayyah, 4 suku di Makkah bertengkar.
Sama tong kira-kira kalau disidrap. Nah bilang orang Bugis, kami lebih berhak. Nah bilang orang Jawa, kami lebih berhak. Kata orang Makassar, kami lebih berhak. Kata orang Ndrekan, saya lebih berhak. Bertengkar. Begitu juga di Mekah. Kami lebih berhak. Kami lebih berhak. Hari tidak ada penyelesaian. Musyawarah. Akhirnya apa? Sepakat. Saudara-saudara sekalian begini. Kita tunggu saja besok. Siapa yang muncul pertama di pagi hari di pintu, maka itu yang kita tunjuk. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ditunggulah besok pagi. Mas subhanallah. Siapa manusia yang lewat pertama di pagi hari di pintu? Dialah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang orang Mekah menggelari waktu itu sebagai pemuda Al-Amin, orang yang dipercaya. Ini mi cocok mi. Iya nah, cocok dah. Dia nak salah-salah ye. Mama lo me yolo. Ni kamu jelok ke. Aga masalahmu. Masasa ki je ye. Apa cau me pada melok mak tempel. Nabi mengambil serbannya. Tahu serban? Siaga sudutna serbange. Apa? Siaga to masasa. Apa? Maka Nabi tak daripada masasa ko. Ale sudutna masing-masing. Kateni. Pegang sudutnya masing-masing. Sudah itu Nabi bersabda, daripada kau ribu, iya pemakai batuhe. Pendek ko serbange. Angkat sama-sama. Sudah itu, ayo pegang masing-masing, tempelkan. Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Ban sidrap tahu-tahu pegadaian. Bohong itu kalau bilang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Memang waktu mau dicairkan tidak ada masalah, bayarnya baru masalah. Sudahlah, berarti Nabi cerdas. 6 hari mereka bertengkar, tidak ada penyelesaiannya. Nabi muncul, tidak 1 jam selesai masalahnya. Berarti kalian anak muda, kalian orang-orang sidrap, kalau kalian mau sukses, sekolah kok. Sekolah. Jangan kau bilang 2 pesawanya bapakku, maloak galuna bapakmu. Cocok nih, lebih makasih kau maloak galumu macatoko. Maloak darat na puang tomato aku. Mega darat na tomato aku. Mega galuna tomato aku. Mega manu na tomato aku. Lebih bagus lagi kalau kau cerdas dan banyak sawamu. Supaya apa? Tidak habis itu sawamu kau jual. Sekolah. Jangan kau bilang sekarang kau hebat. Karena kalau tidak ada ilmu, nak kasih bodoh-bodoh ke orang politik. Sekolah kalian. Jangan pernah berkata, bagaimana mau sekolah nak miskin bapakku. Bapakmu miskin, Tuhanmu kaya. Kalau saya lihat bapakku, saya tidak mungkin tinggi sekolahku. Bapakku cuma petani penggarap. Tahu kan namanya petani penggarap? Pak Galun. Galun na tahu na jama, napa yaleng. Bagi 9. 10 karung naik, 9 ambil yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku. Itu mana bisa sekolah tinggi-tinggi. Tapi maka dia pungalata kambokku, kasih asyik mbokmu, pungalata lah sogi, masih sekolah kok, engkau tu dan lekmu. Alhamdulillah bisa sekolah. Dengar tadi nak sebut gelarku, panjang, bukan kaleng-kaleng bos. Bukan sombong, faktanya. Dan bukan ijazah palsu. Anda seperti anggota DPR. Nanti anggota DPR baru sekolah, tiba-tiba dilantik, tidak pernah ada di kelas. Kaleng-kaleng. Tahu kaleng-kaleng? Belek-belek. Tahu belek-belek? Kaleng-kaleng. Walaupun ini ada gagal di sana. Itu begitu kaleng-kaleng itu. Sekolah adik-adik sekalian. Ibu-ibu kasih sekolah anakmu. Besok kasih tahu, nak, bapakmu dulu itu cita-cita jadi polisi. Tapi karena tidak ada modal, nenekmu kasih berhenti sekolah. Sekarang lanjutkan cita-citanya bapakmu. Kau jadi polisi, tapi jangan kau sogok. Katanya tamatang SMA polisi bayar sampai 700 rupiah. Jangan kau, Tuhan kau sogok. Bagaimana caranya? Berdoa kau. Minta kau setiap sholat. Ibu minta setiap sholat, bapak minta setiap sholat, neneknya minta setiap sholat, 5 keluarganya selalu minta dalam sehari. Berarti 5 kali 5, 25 doa sehari. Masa Allah tidak kabulkan doa? Ini cuma tidur.
Tidak. Begitu kau mau lulunya polisi, langsung di otakmu, nige sogok, nige sogok. Kau sekolah baik-baik. Apa hebatnya orang sekolah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat di antara kalian. Nah, akai derajatmu pun Allah Ta'ala. Mana buktinya? Biar terlambat datang di depan Ustaz. Kuenya bosara. Tidak tahu apa isinya. Ada temanku tinggi juga sekolahnya, tidak nak tahu mengaji, di belakang duduk. Apa tangannya? Rokok-rokok cabilla. Itu Allah angkat derajat. Maka sekolah dia sekalian, belajar. Ya. Nah, berikutnya. Usia 40 tahun. Nabi mulai cemas dengan sekampungnya. Kenapa ini orang Mekah na patung na sembah? Mereka menyembah Latta, Manat, Uzza, Hubal. Bingung Nabi, kenapa ini sekampungku, keluargaku, na batu, na sembah? Kenapa sekali bukan yang bikin patung, kau sembah? Akhirnya selalu ke Gua Hira. Berenung. Suatu ketika 3 hari 3 malam tidak pulang. 17 Ramadan. Datang malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang gagah putih bersih. Dia peluk Nabi, pakai Nabi tak. Bacai Muhammad. Dia usah baca, bacai. Dia usah bacai. Akhirnya macuk Nabi tak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai ayat 5. Mekke Nabi tak menggigil. Lisu. Napodangi benena. Sayangku. Oh, Nabi itu romantis. Tapi ibu-ibu, kalau tidak pernah kau nak panggil sayang suamimu, tiba-tiba dipanggil sayang, hati-hati. Ada orang pak mulai dekat-dekat pensiun, selalu nak panggil istrinya, sayangku, ada tamu. Oh, sayangku, bikinkan kita. Oh, sayangku, adakah handuk? Didengar sama cucunya, tahu. Kakekku romantisnya setiap panggil nenek sayang. Langsung Nabi bilang, kakek, cangkur ibu nak. Kenapa? Ku lupa nama nenekmu. Jangan terlalu. Ibu-ibu juga yang selalu tiba-tiba ada foto selalu nak bawa suamimu, hati-hati. Saya kali protes sama temanku, ini Ustadz tidak pernah ada fotonya istrinya di Facebook, tidak pernah ada fotonya di Instagram, tidak pernah ada fotonya di wallpaper HP-nya, anaknya saja. Kenapa kan tidak pernah ada istrimu itu? Di dompet juga tidak ada. Aku bilang, kok apa bawa fotonya? Aku tahu di mukanya. Saya sudah hafal mukanya, baru sudah tahu, oh ini istriku. Hanya orang yang tidak tahu istrinya itu yang selalu bawa-bawa foto. Jadi kalau tidak tahu muka atas suami, tak salah nak bawa fotonya. Mana istriku ini ji ya. Makanya aku terlalu cepat bangga. Ada lagi orang pak, dia pergi mall sama istrinya. Selalu dia pegang istrinya. Nah kalepek matur liman. Langsung dia bilang orang, tahu apa Haji romantisnya? Langsung dia bilang, Pak, angkur ribu. Kenapa? Kalau lepas tangannya ini banyak nambil. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah sin habibillah. Sudah. Maka dia Nabi tak selimuki kak kasih mekik kak macekik ada ke ye selimuti kak. Engkau tu pura pakai kak. Begitu kata selimuti saya. Khadijah berkata, sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya taati. Masya Allah. Kira-kira ibu kalau suami tak telung ngeso telung peni dek na lisu. Itelpong dek na jawab i. WhatsApp na rije i. Tapa pole mekke. Oh makna. Selimuti saya kak kesihe. Macekek kan kena. Kira-kira muslimu kila kemu bu. Oh mak jallo ko. Boleh tega ko.
Telung geso dek gaga karebamu. Baik. Berarti kalau ibu bapak, ibu-ibu mau bahagia, janganlah kau sangka buruk sama suamimu. Ya, dek mulai bahagia kau bolamu, kau curiga kau teruk-teruk kau lakemu. Labak galung lakemu mak curiga si kau. Wih, jok kasala siambok ni roi. Loki mak galut cilaka. Kenapa si jalan labak laken nama telpon ni kega ko? Aji kega ko? Ko mau kije galung bele ko? Video call ko yolo he la coba. De gaga bahagia meruntuk kamu curigai teruk lakem. Siaga gana tahu mat serang mak urane bakunrai suami istri mas sarangi nasabak maga caraga curiga. Kira enak kita dicurigai terus. Kita pergi cari nafkah kau masih curiga. Labak sih. Masuk ki musapak ki. Letuk ki kau boleh menenak. Nah lamo cek kau cantik kau. Pidik macomo, magala mandre, makutu, makabokali. Kalau ini bila, menonton di televisi artis macam cantik, deh. Mapute mana artis? Si nama bokok kimite benita, wah, King Kong. Nah pendre itu aja mandre canggoreng. Pendek kali pak nama bulu, napa menguak. Bu, maka dia nabita istri yang soleha itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Coba maka dia nabita istri yang soleha menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Tapi ibu-ibu makukue melok pilo botina cantik. Mangarisan na pakai mana bedakna. Sisen na melok matin si balakena. Lah. Daster telung peni dia gana sosai. Nah pakai be masopek-sopek to nah. Pita mana kutan nah. Maka dia lakena pakai singi pita mana kutamu. Neta mana tu bali bolai kada nasa jangan lihat behanya, yang penting rasanya. Bu. Maka dia bita komelo komita makunraina poji pungan latala koke kobolana masanna nyawana lakena. Itu ciri-ciri perempuan baik. Ketika ada di rumah senang perasaan suaminya, itu perempuan baik itu. Ada ibu-ibu curhat sama saya. Majek laki kurus tas desi senatan aku boleh. Si melok-melok na lutu. Napa yuk beb laba sih. Kada kak, tahu kak tersinggung ni. Cerita nak, kada bu, engkau tu suami istri panenakap benena. Si mana nak na. Akhirnya rulakin na natiwi lo meliulawang purel yang ulawang masanan ni nyawana benena mau kepikir lakin na kego tiwi iya beneku supaya paja menenak bahwa dia ingat biru kampungnya ada sumur tua iya sumur patak datu di tau umuruna madalang 10 pitu umur dalam nah tiwi ni benena di itu aku garek kagawena tu bujungnya dek gaga deng itu jolo dek gaga nasukang ibini napa mabuang menenak dok tu dek tawang kalingai menenak be tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi hitam besar tasila lekin ni kau siapa kamu nah bilang iya najim penunggu ini sumur ini saya lah jin penunggu sumur ini
400 tahun sudah saya di dalam sini, ada perempuan mengomel aja kerjanya di dalam. Napa sih jam deh menenak deh tahan lebih koyak lari. Jin lagi nih tahu, apalagi lakem. Ibu, mulai besok ibu hilangkan itu curiga sama suami. Kalau kalian mau bahagia, sangka baik. Kau telepon suamimu tidak dijawab, sangka baik. Oh, masam pajak duhai. Telepon sidik na jawab, mak beri jama ilat keku. Ku masih gie kasih. Telepon sih, wah mata darus sih. Apa kalepi apa laknah. Tenang perasaanmu. Kalau dia maksiat, madosa, mapigau salah, alena itu dok neraka. Dek tanggungi dosana lakemu. Beda ini orangnya, namo ini ustaz, pak kepala korang, makasih mata, tapi beneta dia nama jilbab, beneta dia nama sampajang, beneta pak gosip, lakena yolok taman neraka napa benina. Kaya aja kau suka ngomel. Menenak bawa zaman. Makutu. Ya. Ma ibu bapak saudara-saudara sekalian, hilangkan sangka, hilangkan sangka buruk. Tenang itu rumah tanggamu. Insya Allah bahagia. Ya. Jangan selalu bercuriga. Tidak ada baiknya itu curiga sama suami. Pak sangka baik. Insya Allah. Ya. Bisa ibu? Bisa? Bisa? Nah, dengar itu Pak. Bisa. Ya, tapi bapak juga harus jadi suami yang baik. Jangan kau suka tipu istrimu. Kalau benemu masapa di dega, mau bau-bau na dito nagaga. Sekali na tamang SMA na tajan nindi kirinya ko. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Pak, tidak ada kemuliaan laki-laki yang tidak memuliakan istrinya. Pero nabita Pak 10 sik di benena. Bayangkan 10 sik di benena. Coba. Tapi dek gaga makada usessa aleku malakai ko Muhammad 10 sik di. Idi sik di mi beneta menderita lahir batin. Pekko carana melok komadalle, pekko carana melok makesik katungamu, benemu mu tipu. Tenang po Bu, saya bela ko ini malam. Coba lihat itu istri tak sabar kasihan. Luar biasa sabarnya itu istri. Nah tinggalkan Jawa, dia tinggalkan kampungnya Jenek Ponto, nah tinggalkan kampungnya di Bone, tinggal di Sidrap. Kenapa? Karena ikut sama suaminya. Sampai di sini istrimu kau hina, kau maki-maki, bodoh memang kau sama aja kau bapakmu. Bagaimana itu sakit hatinya perempuan kau kasih bodoh sama bapaknya? Jangan ketawa. Orang serius ini. Coba itu ada juga itu laki-laki kayak Nabi bilang orang Bugis sorokau. Nah keteni duit nah, benena na sesa, sama tetangganya sopan, sama istrinya kasar. Maki-maki, jelek, tampu sih. Apa laki-laki apa yang begitu? Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau maki. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina dia. Jangan kau sakiti fisiknya. Gimana kalau kau sudah tidak suka? Bawa ke pengadilan baik-baik, ceraikan dia secara islami. Tenang kau ibu. Coba lihat itu kasihan. Ada ibu-ibu curhat sama saya, Ustadz saya kena kanker, makin parah kankerku. Begitu saya sakit, suamiku selingkuh Ustadz. Saya mau minta cerai, tidak mungkin saya dalam keadaan sakit begini. Saya mau pulang orang tuaku, saya malu. Saya mau ngalus anakku, kasihan. Saya bertahan tambah sakit ini, kalau kanker itu stres tambah cepat mati. Ya saya lihat dengan mataku dia bawa perempuan Ustadz. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya lemah. Masa bapak tega kasih begitu istri dalam keadaan sakit? Anu je Ustaz, pede panenakan nih, sabar kok, itu mi jodohmu. Sabar, ndak
kala rumus menghadapi perempuan, sabar. Dek naga kalero, sabar. Manenna Ustaz, sabar. Kalau perlu makan kau buat tidur. Tutup, selesai urusanmu. Nah mau jelaskan dek, tona tamak kelena. Hanya, diam kok. Mau jelaskan satu, makutana si dua. Pure dua, makutana si telu. Pure telu apa sih? Sudah semua, nah ungki sih. Yaro 2 tahunnya yolo. Nih, ciki sifat-sifatnya makundraya. Maka lebih baik diam. Diam saja. Sakit hati Ustaz. Sudahlah, sakit hatimu, bayangkan bagaimana perempuan jadi istri. Gaji jadi polisi 5 juta. 2 anak. Cicilan motor, cicilan rumah 5 juta. Mana bisa cukup zaman sekarang? Tapi alhamdulillah karena hebatnya itu perempuan, dia bisa atur itu 5 juta untuk hidup 1 bulan. Itulah perempuan. Coba kalau bapak-bapak 5 juta 1 bulan, 3 minggu habis. Itulah hebatnya perempuan. Maka jangan kau hina istrimu, jangan kau sakiti dia, karena itu sumber rezekimu. Menenai Ustaz, diam. Marah-marah, bayangkan bagaimana susahnya hamil. Bagaimana kalau baku tukar kita? Bapak yang hamil, istri jangan cari uang. Mau rasakan hamil? Ambil kobak kelapa 1 biji dengan kulit-kulitnya, kasih masuk di perutmu. Biar Kapolres tidak tahan. Mana bisa, biar tentara kok repotnya. Itu perempuan 9 bulan dia bawa kemana-mana. Tidak ada ibu-ibu hamil yang bilang simpan dulu mau kipi pasar. Tidak ada. Apalagi kalau tidur hamil. Pernah kita tengkurap? Kau matampuki mopaki. Seperti perahu. Coba ibu hamil kalau tidur kasihan, sesak napas. Ibu. Berapa bulan ibu hamil? Pernah tengkurap? 9 bulan tidak tengkurap, itu perempuan tahan. Bapak 2 minggu tidak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Maka muliakan istrimu. Coba waktu melahirkan, masih nggak waktu melahirkan Bu? Ada ibu-ibu melahirkan senyum. Mentang-mentang istri Kapolres keluar kona. Toba na Pak Deda bila tampu terakhir nih. 9 bulan kemudian, tampu sih. Ayo, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, kalian mau sukses, kalian mau bahagia, muliakan istri. Ya, muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi laki-laki yang menghina istrinya. Itulah enaknya. Jadi kalau dia ngomel-ngomel, bayangkan lagi bagaimana susahnya menyusui. Coba kalau bapak menyusui. Apa? Berani kok? Ibu-ibu, masih nggak waktu menyusui, Bu? Waktu nak tumbuh giginya. Betul kan? Ada orang lagi, kok gigi saya tidak, nak cabolo tuh, lepas aku nak. Siang anaknya, malam bapak. Kasihannya itu ibu-ibu. Makanya hamil, melahirkan, menyusui, inilah yang tidak bisa dimiliki laki-laki. Sehingga Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju? Nah, itu beda. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Iya toh?
Ibu, bapak. Berarti satu bapak, tiga ibu. Berani kok. Kada beda ini coba nih pasti runtuh ko nenekmu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya, kalau kita cinta Nabi, mulailah amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, ada 3 cara mencintai Nabi. 1, amalkan sunnah-sunnahnya. Ya, mulai yang kecil-kecil. Kalau adik-adik yang hanya bisa pelihara jenggot, peliharalah jenggotmu. Tapi jangan kau hina yang tidak mau pelihara jenggot. Ya, kalian mau pakai celana jingkrang, silahkan. Tapi jangan kau bilang kafir yang sesat yang bawa mata kaki. Itu sunnah. Kamu yang mau pakai di atas mata kaki, silahkan. Tapi yang tidak mau juga mata kaki, jangan kau bilang sesat itu. Jangan. Ini adik-adik ini sekarang banyak belajar agama setengah-setengah. Gampang. Hanya satu ustadznya, sahabat ustadz ini. Saya diminta bikin grup itu. Saya bilang jangan, saya semua sahabatku. Mulai janda, duda, gadis, cantik, jelek, semua sahabatku. Kalau kau bikin sahabat Ustadz Dasat, berarti ada bukan sahabatku. Ini anak-anak belajar agama, sekalinya sahabat Ustadz A saja mau dengar ceramahnya, tidak mau dengar ceramahnya B. Sahabat Ustadz B dia hanya didengar, tidak mau dengar Ustadz C. Jangan, dengar kok semua itu Ustadz. Makin banyak Ustadz kau dengar, makin bervariasi ilmumu. Makin banyak ilmumu, makin lengkap kau punya pengetahuan. Makin lengkap pengetahuanmu, makin gampang hidupmu. Sama dulu saya waktu awal-awal belajar agama. Oh, tidak mau lihat perempuan, aurat, dosa. Begini saja saya. Bersiksa juga kita. Setelah saya pelajari banyak-banyak kitab, tergantung niatmu. Kalau kau niat nafsu lihat perempuan, jangankan kau lihat, kau bayangkan saja sudah dosa. Kalau lihat perempuan kau tidak nafsu, tidak dosa. Kau lihat auratnya, tidak berdosa. Kapan? Tidak disengaja, tiba-tiba kelihatan pahanya. Tidak berdosa kalau tidak sengaja. Subhanallah. Puji Allah, bukan auratnya kau puji. Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Yang kau bilang alhamdulillah. Batasnya apa? Kedipan mata. Ketika matamu sudah berkedip, kau buka lagi, palingkan pandangan. Astagfirullah. Yang kau astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo, kalian yang bisa memelihara jenggot, peliharalah. Kalian yang mau pakai celana jingkrang, silakan. Ya, tapi sesungguhnya hijrah itu bukan sekedar yang begitu. Hijrah itu bukan sekedar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekedar jingkrang. Hijrah itu bukan sekedar bisa Arab setengah-setengah. Afwan. Jazakallah khair. Kaifa haluk ya akhi? Kullu nafsin sa'aqatul maut. Dah ya. Nah, amalkan sunnah. Mulai yang sederhana-sederhana. Ya, pakai sepatu kanan dulu. Buka kiri dulu. Itu gampang-gampang. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim, kanan dulu, baru kiri. Aktifkan handphonemu, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kunci motormu, bismillahirrahmanirrahim. Itu semua sunnah. Coba, amalkan itu yang sederhana-sederhana. Matikan handphonemu sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sunnah, amalkan yang gampang-gampang dulu. Mulai naik-naik agak susah-susah, ya sudahlah. Kau mulai dengan biasa selalu ada wudunya. Naik-naik lagi, tambah lagi dengan apa? Sholat duha di pagi hari. Ibu-ibu, mau ki bantu suami tak cari nafkah? Mau ibu? Paling hebat adalah sholat duha. Suami tak pergi ke sawah, suami tak pergi ke kerja, suami tak pergi dagang, maka istri yang baik dia sholat duha di rumahnya. Dek useng je sunnah salli na ustaz, ya rasulli ibu, dek nama kada ucap kapa,
ya rosalie namola le matok ni la ngatita ya na tu salli ya na tu hunya melok kamatu masam pajak duha niat na tu mau diucapkan bagus, tidak diucapkan sah. Salli sunnatan duha kata ini lillahi ta'ala wakatai masam pajak duha 2 rakaat sunnah iriseseku sabab karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Deto tak apalah ya roh paling gampang menghadap kiblat apa maka dan epuang masam pajak duha karena Allah. 2 rakaat ulas sih puang pada moyona Allah. Sila purani roh bila doan ni puang idik sogi iya ata puang tak cangak masompa kecuali idik puang tak cangak milau kecuali lo idik puang boleh nak kasih milau ko idik puang lah ro kasih lakeku masapak dan lek tabuka kangi dan lek nah ya ko mabela mo pita pacawe ki puang ya ko yasik mo pilangi pano puang ya ko mabela ma pecek dek mo pipak gena puang yang paling penting ro pak barakai. Sudah, tidak harus bahasa Arab. Jangan ngambil buku, baca. Bingung malaikat. Lain di bibir, lain di hati. Bila malaikat agak masuk mutu haji. Lain di mulut, lain di hati. Dia mau supaya suaminya sehat walafiat, tapi doa dia baca doa minta hujan. Bingung malaikat. Ya, adik-adik, kok salat duha? Zaman saya sekolah dulu dek, sholat duha, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah saya lepas. Bunyi bel, saya ke musalla. 5 menit saja sholat duha, 2 rakaat. Sudah itu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya terima nasibku miskin, saya terima orang tuaku miskin, saya terima saya orang kampung. Tapi jangan engkau miskinkan ilmuku, jangan engkau jadikan saya miskin akhlakku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Ya Allah, inilah doaku, terima dan kabulkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah berdoa 7 menit saja baru saya ke kantin kalau ada uang. Tidak ada uang, carian orang kaya dongo. Ada perdasat, ada kerjakan dulu gampang, belikan aja jalan kote. Selesai. Nah bilang kita mampu kampungan, mesti terus kau kerja kampungannya ini. Aku bilang biar mi daripada kau tidak ada kampungmu. Selesai bos. Sholat duha. Anak muda, kau pungan Allah Ta'ala kabulkan doamu, tidak ada kekuatan manusia yang bisa halangi. Tapi yang jadi masalah kau sudah miskin, goblok, tidak mau lagi berdoa. Apa andalanmu? Saya tahu saya miskin, saya tahu saya jelek, saya tahu saya tidak punya keluarga orang kaya, saya tahu kalau tidak punya yang bisa jadi backing saya, maka saya dekati Allah. Saya pegang janji Allah. Katani mana saya janjinya pengalat Allah. Ud'uni astajib lakum. Miloko kaya walekko. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg siap, pilih saya, ini kartuku, telepon. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ayo, doa dek, kau minta doa. Sholat duha kok. Jangan kau nangis. Kalau jangan kau nangis di depan manusia menghadap. Tolong Pak, tolong. Jangan, Allah tidak senang. Kau datang menghadap kepada Allah dalam salat duhamu, dalam salat tahajudmu, dalam salat hajatmu. Kau nangis di hadapan Allah. Allah kasih kau. Allah Ta'ala janji kok. Ud'uni astajib lakum. Miloko koya pasti lo alekko. Dan Allah janji, ana inda sanni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka diterima, saya kasih kok. Dia sangka saya terima, saya kerikan kamu. Yang jadi masalah kalian tidak yakin. Nala mau gaje pangi. Letuk mau gaje. Dek na letuk. Berdoa aja Ustaz, yakin sekali saya berdoa Ustaz, yakin sekali saya selalu berdoa. Cocok mi, tapi di Facebook kau berdoa, di Twitter kau berdoa, sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Kau berdoa selesai sholat, biar kau berdoa 24 jam, setiap jam kau berdoa, sampai keluar gigi palsumu berdoa. Tapi kau tidak sholat, tidak bakal sampai doamu. Sholat kau. Sudah kau sholat, minta kau kepada Allah. Nah Allah janji, bayangkan 5 kali kau minta 1 hari. Masa Allah tidak kasih kau?
Yang jadi masalah kau sudah miskin, jelek, dongok, goblok, beleng-beleng, kepala batu, busuk kalepakmu. Nggak sembahyang kau lagi. Kau minta kepada Allah. Kalau Allah yang angkat derajatmu, tidak ada kemampuan manusia yang bisa menghalanginya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Kalau masih mau dengar ceramah saya, besok saya ceramah di kantornya Pak Kapolres. Tapi pagi-pagi, jam 7. Bapak-bapak sudah sholat subuh, datanglah di sana. Supaya Kapolres tidak repot sediakan kalian konsumsi, bawalah kalian konsumsi masing-masing. Sudah kau kasih dengar ceramah gratis, mau kau lagi dikasih oleh-oleh? Jelas? Terima kasih kepada ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan kehadiran bapak ibu bisa menjadi sumber datangnya berkah dari Allah. Woi, belum. Woi. Berdoa dulu. Ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah.